Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan penanganan bencana longsor di Serasan, Kabupaten Natuna, bergabung bersama kami juru bicara tanggap bencana Serasan, Patli Muhammad. Selamat sore, Pak Patli. Selamat sore, Mbak Caca. Salam dari perbatasan. Salam juga, Pak. Pak, dari informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang berada di sana bahwa hari ini sudah ada 9 orang tadi siang pukul 11:50, kemudian sore hari ditemukan lagi 3 orang. Itu artinya total hingga saat ini ada 12 orang yang sudah ditemukan. Benarkah demikian, Pak? Kami mau mengkonfirmasi. Baik, Mbak. Tadi kita informasi update terakhir di jam 11.50 itu jumlahnya ada 30 yang teridentifikasi, itu dinyatakan meninggal, 24 dinyatakan hilang. Sementara untuk 3 yang sore ini itu kita masih diidentifikasi karena memang kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Jadi memang belum dimasukkan ke dalam data karena belum teridentifikasi. Jadi masih masuk di data 3 yang belum teridentifikasi. Jadi total sementara untuk hari ini per tanggal 9 Maret 2023 itu 30 dinyatakan meninggal, 24 dinyatakan hilang dengan 3 korban kritis sudah dikirim Pontianak dan 1 meninggal ketika perjalanan evakuasi ke Pontianak di kapal Bukit Raya. Untuk rumah yang terdampak, yang terkena itu ada 30 rumah, sementara untuk data pengungsi itu ada 1.216 orang. Itu sementara yang dilaporkan, Mbak. Saya konfirmasi 3 korban kritis dilarikan ke rumah sakit, 1 meninggal di perjalanan, 1 orang meninggal ini termasuk dari 3 orang atau orang lain, Pak? Orang lain, jadi 3 yang kritis, 1-nya meninggal itu sudah masuk ke data yang meninggal. Baik, kemudian tadi jumlah korban sudah, lalu apakah evakuasi ini akan dihentikan seperti hari-hari sebelumnya pada pukul 6 atau dilanjutkan pada malam hari? Ya, untuk kesepakatan di awal, jadi memang status bencana tanggap darurat itu ditetapkan selama 7 hari, terhitung tanggal 6 sampai tanggal 13, karena kondisi medan yang cukup berbahaya dan listrik juga lumpuh di kawasan tersebut, sehingga pencarian ditetapkan hanya sampai pukul 6 saja untuk menjaga keselamatan tim darurat bencana. Baik, listrik masih lumpuh, Pak. Jaringan komunikasi seperti apa? Apakah sudah berangsur pulih atau masih ini kurang kondisinya baik? kan dia satu pulau itu 2 kecamatan, Serasan dan Serasan Timur. Untuk daerah Serasan itu kondisinya sudah cukup membaik dan perlu disampaikan bahwa telekomunikasi untuk hari ini jam 12:10 itu sudah mulai dapat digunakan kembali walaupun belum bisa semaksimal mungkin, tapi ini kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Baik, kendalanya selain cuaca apa, Pak? Kalau kata rekan kami yang berada di sana bahwa sebenarnya satu-satunya kendala hanya cuaca saja. Iya, dari awal memang disampaikan, kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu itu ada kunjungan Kepala BNPB Pusat. Memang dari awal ketika dilakukan tinjauan itu memang terjadi, memang kendalanya adalah cuaca. Itu kenapa disarankan kita menggunakan modifikasi cuaca, teknologi modifikasi cuaca, karena itu yang dianggap treatment paling efektif untuk memaksimalkan 7 days golden days ini untuk memaksimalkan pencarian korban yang hilang. Karena jadi memang fokusnya adalah mencari korban yang hilang sebanyak mungkin dalam 7 days golden ini. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi warga yang berada di pengungsian saat ini, Pak? Bantuan apa saja yang mungkin masih dibutuhkan atau mungkin sudah tercukupi? Nah, perlu diinformasikan sebenarnya kondisi Serasan itu jaraknya itu sekitar 7-8 jam dari kota Ranai, pusat kota di Kabupaten Natuna. Sehingga memang logistik itu mengikuti kapal yang datang ke sini. Untuk sementara itu kapal kita didukung, ada kapal pemerintah daerah itu Indra Perkasa sama KRI Bontang yang setiap hari itu 2 hari sekali itu mengantarkan logistik untuk datang dari Ranai ke Natuna. Dan itu kenapa disupport BNPB membuat 2 posko di Ranai yang mengakomodir seluruh logistik dan satu lagi itu poskotik yang berada di lokasi kejadian. Logistik datang 2 hingga 3 hari sekali ya, Pak, melalui kapal ya? Iya, 2 kapal dalam sehari. 2 kapal dalam 1 hari. Lalu ya, Pak, jarak tempuhnya memang 7-8 jam, jadi kadang-kadang makan waktu sehari juga gitu. Baik, kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa pemerintah akan melakukan relokasi. Lalu rencana ini seperti apa ya, Pak? Melakukan relokasi, lalu siapa saja yang akan direlokasi? Apakah hanya yang rumahnya rusak atau warga di sekitar yang memang terdampak juga ikut direlokasi? Iya,
Jadi hari ini itu tim Kementerian PUPR, Dinas PUPR dan Kepala Desa itu sudah mensurvei tanah pemerintah yang berada di lokasi cukup jauh dari tempat. Jadi setelah dilakukan pemetaan zona merah, jadi diharapkan zona merah ini tidak boleh lagi ada permukiman karena akan sangat rawan ketika jadi hujan ataupun ketika terjadi longsor. Jadi memang semuanya akan direlokasi dan akan dijadikan zona merah tidak layak permukiman, begitu. Radius berapa kilometer Pak zona merahnya? Zona merah itu kita masih menunggu, ini karena memang aksesnya belum bisa dijangkau ya Mbak. Jadi kita memang nanti akan ditetapkan berapa radiusnya itu setelah pemetaan selesai. Karena hari ini tim PUPR dari kementerian itu ada 11 orang datang bersama tim PUPR daerah sudah melakukan pemetaan mulai hari ini. Kira-kira akan ada berapa kepala keluarga yang dilakukan relokasi Pak dari data yang dimiliki? Baik. Kalau sementara relokasinya karena sulit untuk menghubungi karena kelumpuhan sinyal, maka kita dihitungnya itu per unit rumah. Sementara per unit rumah yang terdampak atau berada di zona merah itu sekitar 30 rumah. 30 rumah. Relokasi akan dilakukan kemana? Relokasi itu akan dilakukan ke salah satu tempat, kita belum bisa sebutkan lokasinya, tapi memang itu lagi disurvei di tempat yang mana dianggap untuk aman dan layak begitu Mbak. Masih di Pulau Serasan ini Pak? Iya, jadi memang di Serasan itu memang Serasan Timur ataupun Serasan itu memang satu pulau kondisi geografisnya. Masih di antara, berarti akan direlokasi antara di Serasan atau di Serasan Timur seperti itu? Benar, direlokasi di tempat yang dianggap paling nyaman setelah pemetaan dan setelah survei. Baik, kalau saya lihat dari BMKG perakiraan cuaca setidaknya di Kabupaten Natuna ini masih akan turun hujan. Lalu bagaimana mitigasinya Pak di sana Pak? Nah, itu yang seperti ditekankan ketika Kepala BNPB datang, itu makanya akan dibantu oleh BMKG untuk menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Jadi itu difokuskan sampai tanggal 13 di mana hari tanggap darurat 7 hari terakhir. Berarti modifikasi cuacanya sudah dilakukan hingga tanggal 13 ya Pak ya? Ya, sudah dilakukan karena itu dianggap treatment paling efektif untuk mengatasi masalah yang memang kendalanya hanya cuaca dan konstruktur tanah yang terus menurun. Berupa apa Pak modifikasi cuacanya Pak? Nah, kalau sistemnya mungkin kita tidak bisa jelaskan, tapi itu bagaimana jarak pandang ataupun curah hujan itu tidak begitu kuat di hari itu. Jadi kita bisa pilih waktu yang tepat, yang curah hujannya tidak bisa tinggi, maka dimaksimalkan di pencarian di jam tersebut. Baik, terima kasih juru bicara tanggap bencana Serasan Patli Muhammad telah bergabung sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kami akan terus menunggu bagaimana perkembangan pencarian dan juga semoga warga yang terdampak di sana bisa segera mendapatkan kepastian mereka akan direlokasi kemana. Baik, terima kasih Mbak Caca. Baik, terima kasih Pak.